pada akhirnya sekarang Aor untuk memastikan kesini juga menghilangkan rasa penasaran dia. Masa sih motor gue yang di Thailand best time di Indonesia nggak ada yang best time, maksudnya yang nggak sesuai time yang dia di sana. Itu tadi Aor emang harus ngeliat, Aor harus evaluasi sirkuit, cara bawa pembalap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Masih dalam suasana Idul Fitri, Bang Ute. Hari ini gue ke tempatnya 73 Racing karena ini masuk ke dalam sesi 2 minggu sebelum IDW. Nah, kan. Jadi gue sudah mulai keliling lagi untuk mencoba secara nggak langsung sih absen, Bang. Absen ya. Absen siapa aja sih? Memastikan juga. Ya, memastikan siapa aja teman-teman yang sekiranya akan ikut di dalam gelaran IDW Gold Series di 2024 ini, seri pertama. Nah, kalau dari 73 sendiri, Bang, ini gue mah langsung aja ya, gimana? Balap kah? Insya Allah balap. Kebetulan kita juga ada beberapa gabungan dari teman-teman yang masih anak-anak 73 Racing juga, tapi dengan tim yang berbeda-beda. Tapi kita akan dijadi satu. Berarti gabungan owner-owner nih. Owner-ownernya di beda. Kalau tahun lalu kan cuma satu dua bos aja. Kalau sekarang kan banyak bos juga cabut. Terus ada pihak sponsor juga yang baru. Ya kurang lebih 4 orang lah kalau nggak salah. 4 orang. Lalu kalau untuk jumlah kelasnya sendiri, Bang, berapa banyakkah kelas yang akan diikuti dari teman-teman 73 Racing? Rencana sih 7 motor. 7 motor. Rencananya 7 motor. Rencananya 7 motor. Cuman yang baru confirm 90% confirm tuh ada 4-5 motor lah. 4-5 motor. Tuh. Itu 4 tak semua, 2 tak semua. Ninja-nya 3. Ninja-nya 4. 4 tak ke 1. 4 taknya 1. Itu yang sudah confirm berarti ya? Sudah confirm. Ninja 4 itu gini. Setahu gua nih dari apa yang udah kita coba jalan waktu di zaman tahun lalu gitu ya, kita sempat ke Thailand apa segala macem. Itu engine-nya apa sama, Bang, dengan yang akan coba turun di IDW sekarang? Oh, beda, ada perubahan, ada kebetulan ini murni pribadi ya. Bukan motor Thailand. Jadi murni motor pribadi, paling ada satu motornya Edwin dari Thailand. Cuma memang kan ngerakitnya di sini, jadi beli pecah dong, jadi beli karkas, rengkes, blok. Ngerakitnya di sini. Itu apa sih motornya yang punya EDW? 59 Open. Ninja juga berarti? 59 Open. 4 itu Ninja kelasnya open semua? Campur. Jadi 59 Open 2. 59 Open? Iya. FPPA 1. FPPA 1. Standar bebas lagi berjalan 1. Standar bebas 1. Standar bebas yang versi kayak model Jakarta gitu? Iya. Karbu pakai PWL, segala macam. Oh ini ya, berarti iya. Ini engine ya? Iya. Oke. Satu lagi San Mori. Cuma San Mori ini masih mengambang nih, karena bodinya kita tahu kalau kekejar kita ikutin. Enggak masalah bodi sih kalau itu. Sama Honda Wave Super Open. Super Open. Berarti lu ikut kelas di 59 Open, standar bebas, kalau jadi San Mori sama FFA dong? FFA. Ini yang menarik FFA-nya nih. FFA-nya berarti bebek ini? Bebek 1 sama Ninja 1. Oh, ada 2 FFA-nya? Iya. Itu dicampuran apa FFA sendiri-sendiri? Ada yang dicampuran, ada di sini sendiri. Karena kan kemarin regulasinya katanya kalau 2 tak itu yang 201 ada ya khusus buat 2 tak. Tapi kemungkinan kalau di web ini yang campuran di 402. Lu model yang berapa, brother? Lu tahu sendiri kemarin Mas Wawan. Sebetulnya ownernya tuh enggak 97 lah Mas Wawan kemarin kan. Enggak terlalu mengarah ke juara ya, karena kita juga nggak tahu, ini motor juga belum disetting. Memang ini pure motor dari Bumerang Seat. Cuman memang kita banyak penyesuaian gitu kan. Motor Bumerang Seat ini berarti? Bumerang Seat. Ya, ingat kayak waktu kita ke Malaysia yang juara 1. 201 tapi? 201. Itu time-nya 59 apa? 5758 ya? 5758 ya? 5758. Itu motornya? Motornya itu. Kebetulan dibayarin sama bos gua yang bos Edwin, sebetulnya bos Edwin. Bang, gua mau ikutan dong. Ya udah gabung, karena kan dia buta juga nih di IDW nih. Bang, gabung. Kebetulan juga mesinnya kita yang ngambil waktu itu, ingat kayak waktu kita pergi. Terus
apa namanya rakit di sini. Itu mesinnya itu? Ingat kayak waktu kita berdua Iya, bawa-bawa itu mesinnya? Itu mesinnya. Itu gue pikir buat ini doang kontes teh. Tadi juga gue pikir gue kontes. Cuman bosnya, oh gue langsung kaget kan, lo mau balapin? Mau lawan apaan lu? Indonesia motornya kenceng-kenceng. Ya bang, saya mah pengen ikut-ikutan aja. Ya udah kalau ikut-ikutan, ya dapat cukur nggak gondrong gitu maksudnya. cuman maksud gue lu menarik banget ya, lu udah ngikutin itu apa namanya wave itu. Betul. Sekarang nggak ada pilihan lain. Ya kan? Yang ada 402 itu campuran. Nggak ada kelas terpisah dan juga kan setahu saya ya, cuman gue nggak tahu itu pendaftaran apa saya serahin sama manajer. Saya cuman selaku mekanik sama owner yang ngerjain aja. Kalau dari segi bobot sih mungkin lo menang banyak nih. Pakai wave kan lebih ringan tuh pasti kan. Karena waktu gua ngobrol sama Mas Wawan, pun Mas Wawan juga mengakui gitu. Itu dia mesinnya emang lebih ringan Mas. Kayak segala macam. Apa namanya? Ya mungkin salah satu modalnya ya sih itu kan. Basicnya kan itu kan. Udah menguntungkannya di ringan. Di ringan kan. Tapi untuk horsepower dan speed segala macam. Tahu deh tuh. Kita juga nggak meremata di Indonesia ini kan udah kenceng. Kayak Mas Wawan udah best time. Yang kita cari itu bukan untuk mengalahkan juga sih, maksudnya karena ini perdana, pengen tahu aja sih gitu. Di luar pertandingan ini karena kan mau real setting juga waktunya udah mepet ya. Akhirnya bisa dibilang kategori ini cuman ikut meramaikan aja. Berpartisipasi. Cuman untuk kalau wah lihat time segini udah. Dan risikonya memang nanti dari mana-mana banyak omongan, tapi kan di sini kita nggak fokus cari untuk webnya ya, nggak fokus cari propi karena memang orang beli senang gitu sih dong, jalanin gitu. Ya udah coba aja gitu kan. Coba aja, jadi ya bos ini di Indonesia begini loh, nggak masalah maksudnya. Saya cuma pengen tahu itu motor kayak apa sih gitu. Oke. Ya mudah-mudahan aja paling nggak ada hiburan lah nih. Ada hiburan. Tapi kalau untuk gua beli motor ini gua pasti juara, nggak ada. Ngomong-ngomong hiburan juga bakal ada hiburan nanti sebenarnya. Rame nih kayaknya ini. Kalau yang sama Cangklap jadi. Tapi itu tadi dulu. Lalu ke gini, Bang. Motor berarti kan udah lagi di progres nih semua. Ini kan masih libur loh kan. Makanya ini bengkel juga belum ada kegiatan. Masih dalam kondisi libur. Senin baru lo mulai aktif. Senin itu gini berarti hitungannya berapa? Minus 2 minggu lah. Minus 2 minggu. Lu nyiapin 5 motor. Betul. Ini salah satunya kan? Ini yang standar bebas kan? Standar bebas. Ini yang ini rangkanya yang mana ya? Rangkanya lagi dikerjain itu yang baru. Cuman kan dia harus sekarang kan regulasi rem ya. Rem belakang. Rem. Karena kan kemarin nggak ada rem kan. Kita lagi fokus di kaki-kaki aja sih. Kalau ini sama mau dikorek ulang. Karena kan beda udah main. Ini udah pernah nyeting sama motor? Ini sebetulnya motor lama, Drong. Motor lama gua rakit lagi gitu. Oh. Cuma kan waktu ini aktivasinya masih disentul Sera. Berarti ini motor spek gope sebenarnya. Betul. Karena mau gua press ke 402 dan gua juga sempat sharing juga sama Aur kan. Sama Aur pengen tanya yang 155 gimana sih konsep di 402 gitu, peralihannya sistemnya gimana. Gua ternyata banyak yang harus gua rubah. Dari segi kompresi, terus transfer, durasinya juga kebetulan kan ini AP-nya AC dong. RC atau tunggal? RC. Makanya RC dia. AP-nya masih RC. Gue juga belum memahami banget kan di bidang RC karena biasanya kan pakai 7. Makanya mungkin ada penyesuaian di situ juga. Kalau untuk itu sih perubahan banyak sih enggak, cuman sesuai. Bloknya berarti blok aja. Apa? Blok atau pengapian aja. Rasio sudah cukup. Cukup badannya. Rasio cukup. Masuk hitungan. Oke, terus gini. Ini kan nanti nih teman-teman itu kan rencananya itu tahu jadi tahu enggak gitu kan. Jadi ada beberapa tim itu akan mengundang mekanik-mekanik di Thailand untuk datang ke sini. Nah, gue mau tahu sebenarnya apakah ada bocoran Bang Ute? Lu sempat dengar kabar bahwa mereka akan datang atau? Kalau yang persis itu untuk Aur sendiri dia udah berapa kali nanya sama gue. Kebetulan kan tadi gue nggak mau ikut IDW dong karena Aur mau datang. Berat juga gue nggak enak kan, masa ia datang gue nggak ada. Karena kebetulan pada hari H itu tanggal-tanggal segitu gue punya keponakan nikah dong. Oh. Itu yang gue dilema antara balap atau enggak. Cuman setelah gue meeting sama anak-anak, kira-kira kalau lu pada jalan duluan, gue nyusul pada hari H aja gimana?
oh bisa bang gitu. Ya, makanya kalau mau lu balap ya lu jalan, tapi tanpa gua di hari Jumat, Sabtu. Betul, datang hanya hari Minggu. Hari Minggu gua bisa datang. Tanggal 28 berarti lu. Betul. Karena kan yang gua tahu 402 itu hanya di hari Minggu. Iya, betul. Jadi Kalau dari jadwal yang udah keluar ya teman-teman, ya nggak tahu ada revisi atau enggak, tapi setahu gue itu udah fix deh. udah fix Jadwal pasti, fixnya ya. itu deh. Kebetulan kan ponakan gue itu kan hari Sabtu malam Minggu kan acaranya. Ya seenggaknya gua nggak enak lah, ini anak satu-satunya dari abang gua kandung. Ya gua menemani sampai acara selesai, gua langsung naik pesawat ke Jogja. Oh, paginya berarti ya kayaknya ya. Atau pesawat terakhir loh jalan. Terakhir. Nanti kemungkinan gue bisa sampai pagi di Jogja, gue bisa langsung ke race. Lah, kalau misalkan Aor datang berarti. Aor, Jojo, Asmeknya, terus katanya 4 orang. Cuma satu lagi gue tanya Aor juga dia belum tahu siapa-siapa. Tapi kalau Aor udah pasti, Jojo sama Asmeknya juga udah pasti. Cuman gue nggak tahu satu lagi siapa. Itu fix tuh ya, A1 Fix. berarti ya. Lalu untuk Bom Rangsit sendiri datang? Kalau Bemenaksit Enggak. nggak ada. Siapa lagi? Karena yang gue tanya dia ada event di Filipina. Gue nggak tahu deh. Nahep? Nah itu kurang tahu. Kalau Ebon sama Merayong sama Tong Saleh kemungkinan besar 90% bisa ikut. Oh. Nah, nanti yang bawa motor lo yang wave itu dari joki Thailand? Lokal semua. Oh, lokal semua itu. Tapi gua nggak tahu kalau misalkan ada slot. Hah? Gua ngobrol izin dia nggak ada berhubungan sama Tim manapun gitu ya. dimanapun yang nggak bawa itu paling gue suruh ya gue bawa. Tapi nanti kan gua ngobrol dulu. Izin dulu sama yang Izin lah. datengin kan. Iyalah. Kita gini. Gitu sih. Yang nggak tahu ya. Sekarang ini yang gue lihat itu joki itu sudah pada di lock, kawan. Betul. Gue kan masuk di dalam grup WhatsApp-nya IDW itu. Betul. Itu sudah kelihatan ada sekitar beberapa tim itu sudah daftar, beberapa joki juga sudah mulai namanya udah terbit gitu. Emang dia mau balap segala macam. Nah, yang lo kontrak ini dikontrak atau enggak? Apa lo rencana cuma satu seri ini aja atau memang keseluruhan sampai akhir tahun? Sudah ada gambaran belum? Kalau kontrak arahnya sih udah ada ya. Karena mau ke arah. Cuman kan kita tetap kebetulan ini perdana gue juga pakai pembalap ini. Sebelumnya belum pernah. Dan ini kebetulan pasti lokal Jabar ya kan. Lokal Jabar. Kalau di gue sih gue mau lihat performanya dia di seri 1 ini. Kiranya ada kans untuk jangka panjang ya gue usahakan gue akan lock. Karena yang gue tahu Full, satu musim. Satu musim. Khusus IDW gue mau akan lock. Tapi dengan catatan ada kans di seri pertama ini. Iya, kelihatan nggak dia hokinya, bakatnya segala betul. macam. Karena kan kita juga membawa sponsor itu berat dong. Dituntut untuk menghasilkan walaupun ada beberapa besar ya. Gitu. Jadi kita ngejual produk orang ini, membawa nama orang ini kan juga harus menghasilkan juga. Ya, kan? ada tanggung jawabnya lah. Bebannya di situ. Kalau untuk kayak gue pribadi tahun lalu tuh enjoy dong, gue nggak beban. Dan kebetulan juga itu pembalap dapat di lokasi pada saat itu. Gue datang cuma badan sama motor. Tapi kan tahun sekarang udah makin ketat, makin eksklusif, dan makin gue bilang benar-benar perang bintang ya sekarang nih. Dan 59 open banyak. Total kira-kira berapa mesin sih tuh? Kalau lo boleh share sedikit gitu. Hampir 21 mesin yang gue hitung. Dari sana ke sini? Thailand ke sini? Betul. 21 mesin? Karena setiap pembelian apapun, Aor selalu cerita sama gue. Oh. Selalu menginformasikan walaupun bukan berangkat lewat gue ya. Banyak sekarang kan udah bisa gampang lah ke Thailand sendiri gitu. Tapi Aor dan tim-tim lain selalu memberitakan karena dia ngerasa kayak ada suatu kebanggaan dan dia juga posting. Nah, gue dapat orderan dari Indonesia, bla 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 gitu. Selalu ngelapor. 21 mesin? Hitungan gue 21 mesin dengan cadangan ya. Itu dengan catatan dengan cadangan. Dengan cadangan. Spare engine? Spare engine. Berapa time terakhir sih di sana? Masih 98? 9838. Race time-nya dia. Jojo? Jojo. 9838. Itu di Gua nggak tahu itu di mesin siapa. Dia tidak tahu aja dia mau kemana arahnya. Gua nggak tahu itu mesin di siapa. Tapi ya gua nggak tahu Aor bener apa enggak. Janjiin sih katanya mau bawain oleh-oleh blok sih. Karena kan gua bilang motor gua udah lama kan. Udah gua korek-korek juga kan udah gua bikin. Karena buat gope meter ya kan gua roba-roba. Jadi gua mau minta mesin sama dia. Berikut blok aja gitu. Gua mau bikin satu lagi buat motor pribadi. Blok kosong berarti? Blok 0? Tapi udah dikorek. Oh. Udah Yaudah, dipola ntar pas berarti dia sama bilang ya? sih udah pas di DW lu temenin gua, ntar gua kasih. Itu sih omongan bercandaan dia, cuma gua nggak tahu nanti dibawain atau enggak.
Kayaknya sih kalau dia ngomong-ngomong serius aja deh. Serius sih. Apa sih yang agak? Lagi tidur nelpon. Gitu. Kalau untuk persaingan sih gua ya udah mulai apa ya, Dong. Seneng lah perkembangan di dunia 59 Open ini makin rame. Kita nggak bisa pungkiri banyak tim-tim Jakarta yang kuat juga, ya kan? Iya. Banyak sih, makin seru sih. Makin seru. Dan kalau gue pikir, nggak tahu lu sependapat atau enggak, mungkin teman-teman juga sependapat atau enggak, gengsinya sekarang itu lebih besar. Tuh. Terkait ya banyaknya tim besar yang sudah ngelok joki dari awal. Itu satu. Yang kedua, secara teknologi mungkin kalau yang di FFA kan, itu teknologinya sudah Di Empatak ya, Iya, Empatak. yang khususnya Open Empatak itu ya kan? lebih canggih. nah Canggih. Terus kalau gue bilang upgrade-nya terus tiap tahun tuh terus terus mungkin setiap seri perubahan tem lebih kecil itu kemungkinan akan lebih besar ada. Sama bahan bakar bahan bakar itu untuk kalau di kemarin diputuskan setelah beberapa hari gala dinner IDW itu diputuskan bahwa bahan bakar semuanya bebas kecuali kelas-kelas tertentu yang memang nggak boleh. Nggak boleh. Ada beberapa kelas ya, lah yang San Mori ingat gue salah satunya itu nggak boleh. Lah, itu kan berarti gini, lu bisa punya celah nih untuk dapat tem lebih baik ketika bahan bakar itu dibebaskan di kelas yang mungkin boleh. Betul. Nah, apa lu akan pakai kesempatan itu? Gua akan pakai di kelas Super Open karena Si wave itu berarti? ya di web itu wajib nitro. Kebetulan gue juga orang yang nggak mau repot dong. Nah, di nitro ini kan ada yang 50-50 yang udah jadi VP. Jadi kemungkinan gue beli itu. Gue pakai VP itu, terus juga gue kemarin sharing sama Bung Rangsit. Ya, lu harus ada ubah sesuai dari settingan karena memang ada beberapa injektor yang gue robah kemarin kan. Karena injektor yang dari sama dia itu buat gue kurang memadai. Beda sama yang dipakai waktu pada saat setting. Gue bilang memang dia beliin baru, tapi menurut gue itu buat nitro udah nggak cukup. Nanti malah gue jadi ada penyesuaian lagi karena down drive-nya itu dia mentok kan di rangka. Rubah lagi injektornya ada di intake karena kan dari throttle body pindah ke intake itu settingan udah beda. Kebalik aja udah nggak bisa. Berarti lebih dekat ke head berarti sekarang? Head. Jadi kan pengambutannya jadi malah nabrak kan. Itu lu pindahin ke situ akhirnya sekarang? Saya pindahin karena kemarin pas downgrade mentok. Turun ke bawah mau nggak mau Ke bawah. Gua kan leluasa jadinya kan, nggak mentok. RSR ya pakainya? Masih Apitek bawaannya. Apitek masih ya? Apitek. Apitek itu ya? Apitek. Tapi gua langsung jumper ke Apitek Thailand. Itu temen gue juga kan. Software terbarunya dari upgrade, semua segala macam udah dibantu sih. Perubahannya cuma di bagian dari 0 ke 2000 aja sih. RPM-nya. RPM-nya. Jadi karena buat di bagian sektor bawah, soalnya kena ke atas sih udah base map udah bagus. Oh. Berarti lu kemarin remake memang lagi di idle-nya jadi ngaco. Itu motor gua kan kalau yang gue denger ketika di idle ya memang khas banget seperti sana gerung. Kalau istilah zaman anak sekarang kan timing kuda. Timing kuda model gitu ya. Tapi memang karakternya itu nitro dan karakternya settingan Thailand gitu. Itu begitu tetap masih. Begitu. Setelah lu remap sendiri tetap masih begitu ya Mas? Begitu. Tapi kemarin agak nggak begitu. Jadi lebih basah. Karena gue pindahin jadi lebih basah. Bladak jadi nggak karuan. Tapi kemarin karena nitronya belum datang, gua nggak mau evaluasi besar-besaran karena gua fokus di idle aja dulu. Takutnya nanti gua rubah semua, base mapnya berubah, AFR-nya gua nggak tahu karena memang di situ di Bamrangsit nggak pakai AFR segala macam. Dan ECU ini kan dibilang canggih dibilang enggak ya, lebih bagus dari standar. Karakter Apitek ini kan dia standalone yang nge-crack dari ECU standar dong, bukan kayak ibaratnya kalau RSR ini kan benar-benar standalone yang dimana banyak fitur-fitur yang lu bisa pergunakan, tapi kalau di Apitek ini hanya terbatas. Memang simple. Apitek ada AFR tapi kelihatan kan? Ada. Kalau kayak kemarin yang gue coba lihat di tempatnya Bos MP kalau nggak salah, kan dia juga sudah mulai bisa nge-remap tuh. Jadi teman-teman kalau yang mau nge-remap motor Matic bisa ke MP Produk tuh, silakan itu.
Cuman dia itu remapnya itu istilahnya ECU flash. ECU standar yang di Flash ECU. Iya, di flash ECU. Lah kalau si Apitek tadi lo bilang sama seperti gitu, berarti dia sama gitu apa emang Enggak. tetap beda? Cuma dia gini, dia nge-crack dari standar ECU. Nge-crack itu dalam artian sistematis itu hampir mirip kayak standar, cuman bisa programmable aja. Bisa di remap. Remap. Tapi kalau di ECU remap itu hanya beberapa fitur. Iya. AFR-nya nggak ada kayaknya, setahu gue itu Nggak ada. ya. Kalau di sini ada, lu bisa atur suhu, terus bisa atur udara, FR segala macam, timing, dan lu bisa 3D juga sih, bisa lihat timingnya. Kalau Kurvanya ya? Kurvanya Iya, semua iya, 3D lengkap. gitu ya. Iya. Lengkap. Cuman memang nggak serumit, bukan serumit ya, nggak Seleluasa. selengkap, nggak selengkap kayak apa namanya eraser. Karena di ini nggak ada auto tune, nggak ada data log, Oh, nggak ada dia ya? nggak ada. Tapi yang hanya diandalkan tuh ada dia fitur buat untuk apa namanya AFR ada. Ada dia ya? Masih aman lah. Cuman dia di outset, jadi kayak ya mirip sih, ada modul lagi tambahan. Jadi lu buka software baru lagi ketika mau. Oh gitu. Itu enggak, itu memang udah ada softwarenya. Hmm. Cuman kita harus ada apa sih namanya, modulnya lagi. Alat tambahan. Nambah. Kalau di RSR itu kayak F1 Digi1 itu. Gitu. Iya, AF2 itu ya kalau nggak salah ya. Data log juga kan itu jatuhnya kan. Nah, terus gini. Nah, sekarang nih kayak kita beralih ke isu yang sedang hangat kemarin sempat dibahas di sosmed itu kawan. Ya. Gue sempat kaget itu karena gue nggak nonton, gue dikabarin sama si Mangap. Dia sempat cerita tuh, om, Ute mau main om sama Bos Erik gitu. Gue bilang, emang dia punya motor standar bebas? Iya. Setahu gue kan Bos Erik 59 Open juga masih di progress ya? Betul. Mungkin sudah jadi, cuman gue belum lihat motor itu setting gitu maksudnya. Jadi kalau gue pikir, kayaknya main standar bebas kayaknya nih. Nah, makanya gue konfirmasi langsung. Betul lo main standar bebas sama dia berarti? Sebenarnya awal-awalnya sih gua bercandaannya sama Jidior dulu. Itu di live? Di live juga kadang ketemu langsung juga, ayo oke. main yuk, isengan yuk gitu. Cuman memang kayak gue ngerasa sama mereka orang udah berteman dong, jadi udah kayak nggak ada semua sih ya, nggak sama Tekno aja. Karena gue ini lebih suka lebih berkekeluargaan ke semua tim balap. Di situ gue nggak orang yang datang, lu beda bengkel, nggak, gue berbaur. Tapi di situ kita juga punya tempat yang namanya ya gue punya bengkel, gue punya motor. Ya lu kalau main sama motor gue ya udah beda cerita nih gitu, ceritanya dalam artian ya udah nggak kayak lu sebelum pakai segala macam besar lah nominal, enggak, gua nggak kayak gitu. Maksudnya ya kalau sama-sama mau buat hiburan doang ya ayo monggo. Awalnya sama Jidior, cuman belum kesampaian juga, akhirnya sama Om Magadir kan, sama Om Magadir. Terus nggak lama ketemu awal-awalnya mah ketemu di ini di Sentul sama Bos Dito, ada Bos Jidior tuh lagi pada ngumpul. Oh, terakhir kemarin sebelum IDC kali ya? Iya, lagi pada ngumpul. Ayo dong Mute, yuk kita senang-senang bercanda-bercandaan, terus naiklah ke lab. Gue masuk ke labnya Bos Bacang. Kok Mute, temenin lah kita, ini nggak ada tontonan lah ibaratnya. Kita nggak main-main motor. Gimana Mute? Aduh Bos, gue bilang kalau untuk main saya nggak ada duit. Gue bilang nggak pakai duit, kita fun-fun aja. Dia bilang gitu kan. Ya kalau fun-fun aja, insya Allah saya bisa Bos. Saya bilang motor mah ready. Ya udah gimana? Terus kebetulan di situ juga rame, ada Bos itu, ada Kohan kan. Ya udah tapi gimana Han? Ute mau nih katanya gitu kan. Ya udah gue pakai karbu ya, gue ngepur karbu. Ya gue juga di satu sisi serba salah dong. Bukan menolak atau nggak mau iya atau gimana ya, kita mau niatnya hiburan. Ya secara nggak langsung sih kalau gue mundur juga. Kayak gue nggak ngehargain omongan dia atau gimana. Karena gue anggap ya mereka itu kayak bagian temen juga, temen baik tuh. Yaudah ya buat fun-fun aja ya gitu, maksud gue kayak gitu-gitu. Yaudah kalau menang kita makan-makan, jadi disebutnya partai makan-makan. Oke. Itu nanti yang motor yang akan lo pakai itu berarti yang kemarin terakhir ketemu sama Magadir. Betul. Itu motornya. 59 gua. Di 59 Open. Ketemu sama Bacang Balap. Macam balap. Yang Bacang Balap yang terakhir kemarin dibawa sama Ebon. Betul, yang Kalau juara ini. 10 berapa kemarin time itu? Belum main. 10.4 waktu nyeting, saya ingat gua. 10.4. Waktu latihan bebas. Kan sempet keluar tuh time itu kelihatan. Ya pokoknya motor itu yang baca. Besok mainnya 402 Gope. Itu belum kita bahas lebih lanjut sih, Oh. karena gua kemarin bilang sih motor saya udah saya setting balik buat IDW Bos. Ya mungkin kalau udah habis IDW atau habis Lebaran, waktu itu kan ngomongnya waktu bulan puasa kan. Amin berapa gitu.
di live itu sih, cuman gue belum mastiin lagi. Cuman memang untuk dari dia sih ayo aja, untuk dari gue juga ayo, cuman gue belum nggak tahu nih kapan, karena kan kita repot nih dong mau di DW kan. Iya. Tapi insya Allah sih itu akan jadi. Nggak Sentul buka itu kalau nggak salah seingat gue untuk buka perdana setelah libur Idul Fitri tanggal 22. Aduh ya. Sekarang udah keburu berangkat kan? Sekarang tanggal 13. Berarti minggu depan, Senin besoknya lagi. Nah itu lu cukup nggak kira-kira mau rest di situ? Enggak. Gua rasa kayaknya gua lebih milih tanggung karena lu baru settingan lagi kan. So sementara itu motor main juga di DW nanti ya? Iya. Oh. Itu. Karena kebetulan juga ada Bos Tito juga, nggak tahu diikut ya kalau misalkan tuh. Yaudah eksibisi aja Om teh, kata Bos Tito. Yo kalau itu mah kita bersenang aja. Ya ada sih. Jadi kalau kurang lebihnya 2 partai lah insya Allah. Disentul nanti? Disentul. Itu rame itu kayaknya, menarik itu kayaknya itu. Tapi jangan pada berantem. Janganlah, jadi berantem sih. Iya, ntar gue yang dihujat-hujat, nggak salah sih. Dalam artian pokoknya gue udah ngasih lu tontonan gitu aja. Tapi memang jelas-jelas di sini Bos Bacang juga bilang, ya buat hiburan, ya karena juga dia ngerasa motor dia nggak ada mainan lagi dong. Gitu. Mungkin ya belum ada kali ya teman-teman yang lain lagi prepare atau gimana, kita nggak tahu gitu. Yang jelas gini ya. Yang ini sih yang gue lihat, kembali lagi ke teman-teman ya, terserah anggapannya seperti apa. Cuman ya sepanjang yang gue tahu, yang mau ketemu sama Tekno tuh banyak. Cuma memang belum ketemu secara settingan. Betul. Itu harus diakui lah. Karena siapa sih yang nggak mau coba sama Tekno? Betul. Semua juga pengen jadi coba. barometernya acuannya di Tekno ya? Ya karena kan menurut gue saat ini ya dari puncaknya masih dia. Iya kan, untuk ninja ya, ya itu kan udah memang itu yang terjadi kan kayak gitu. Jadi kalau gue pikir sih ya belum aja kali teman-teman. Mungkin sedang berjalan. Iya, semua kan juga. Gue sih makanya bukan bilang nggak ada yang mau, bukan. Maksud dalam artian belum fokus ke situ. Kemungkinan belum fokus ke situ. Kedua juga memang antusias yang lainnya belum ke arah ke sana. Karena dampak efeknya kan banyak dong. Kalau kita main sama Tekno itu untuk kita main yang lain agak susah kan nantinya. Ya, gambaran ya, secara jurnal itu gambarannya. Jadi udah main sama Tekno sekian nih, nempel lah gue gimana nanti kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak pertimbangan. Mungkin ada orang karakternya mau dari bawah dulu, main baru naik paling mentok ke atas. Gak mau ke atas dulu, kalau gue kebalik kan. Baru main lah perdana langsung ke atas. Turun ke bawahnya kan juga nggak mungkin karena memang gue bikin motor itu tujuan gue bukan di situ di event. Iyalah, semua juga kan di event. Gitu. Mudah-mudahan event ada terus lancar. Jadi kan akhirnya bisa race. Tapi nggak nutup kemungkinan gue mau arah ke situ ya. Bikin kan kayak tadi, gue lagi coba-coba standar bebas karena mulai rame. Ini seru juga nih bikin standar bebas. Gitu. Tapi kan bikin motor itu nggak seenak komenan teman-teman kan. Bikin dong. Ya semua pengen bikin dong. Tapi kan bikin itu butuh waktu, butuh tenaga, sama butuh uang. Bener gak? Ya bener. Tapi ya kalau gue pikir sih teman-teman yang mau komen ya silahkan aja. Silakan. Ya, teman-teman yang juga sedang ngejalanin prosesnya ya nikmatin aja prosesnya. Iya. Karena kompleks ya semua ya. Maksudnya ada beberapa tim gitu yang sedang kehilangan ownernya ada yang wafat kan kayak Haji Video kan ya, di garasi 90. Lalu ada beberapa tim juga yang ownernya tuh lagi sibuk dengan urusan yang lain gitu kan. Jadi gue sih bisa ngerasain gitu karena gue kenal dengan banyak teman-teman mekanik. Pasang surut. Ada nih gue udah berusaha ngasih risetan terbaru. Cuman ownernya belum mau ngedorong kan. Nggak bisa, brother. Gimana? Lu mau maksa, sementara lu nyeting ke Sentul, minimal 1,5 juta habis lo. Betul. Habis tapi lo. Biar kayak gitu kan kita udah capek tenaga, capek uang, tetap kita di branding sama orang ya mesin Thailand. Itu yang bikin capek. Tapi ya gua nggak masalah. Cuman kalau dia terka sendiri gitu ya. Lu beli mesin Thailand juga udah banyak pelajaran kemarin gimana sih, Dong? Ya kan nggak semudah itu juga. Dan lagi setahu gue ada beberapa mungkin ya karena capek tuh mesin kan di sini dibuat nyeting segala macem rusak. Gitu kan. Sementara ada proses penyesuaian sirkuit gitu. Enggak gitu konsep, makanya gue bilang
Cuma gara-gara satu motor, gue kebawa invest motor gue untuk Thailand, awal lah apa. Padahal kalau dia terka nggak kayak gitu. Gue punya motor-motor lain dan gue bikin gitu. Proses. Gue ngelihat brother. Iya. Berproses. Gue ngelihat lo ngorek kali. Kacamata teman-teman yang di luar sana yang belum ngerti. Lu ngomong apa berusaha tetap aja nggak bangga. Bukan masalah soal bangga nggak bangga. Gini ya. Kita ngambil part ke Thailand itu kenapa? Ada apa alasannya apa? Kalau ada di sini pun gue juga nggak jauh-jauh sana. Pegel. Ya iya benar. Bukan berarti kita nggak percaya sama sini. Ada, cuman memang ya yang lu mau lawan ini bukan motor yang nggak kencang, motor kencang semua, gitu loh. Ya kalau gue sih simpelnya. Iya. Kelas ini lahir nih bicara open ya. Kelas ini kan lahir di sana. Betul. Teman-teman yang ada di Indonesia ini kan tinggal mengadaptasikan aja. Betul. Ketika kelas itu berkembang, akhirnya teman-teman support mekanik, tukang bubut ya, ahli bubut, rasio dan segala macam kan itu kan saling berantai. Iya, baru melakukan penyesuaian. Ya mau nggak mau ketika kelas itu booming, di sini belum ready, yang ngambilnya ke Thailand mau nggak mau. Padahal nggak semua ngambil sama gua. Ada yang ngambil sendiri teman-teman. Banyak. Iya. Ada yang berangkat sendiri juga. Banyak berangkat sendiri, nggak gua cuma sekali itu doang. Kami kalau nemenin iya, nemenin cuma. Nah, kalau jadi gimana ya? Makanya gue bikin 59 Open, kelas Sunmori apa? Emang ada di Thailand nggak ada kan? Maksudnya nggak rame kan? Berarti gue bikin. Dan selama ini sih gue bikin memang nggak terlalu terekspos juga. Ya emang tujuan gue nggak kayak gitu. Ya. Kayak Pepa. Yeah. Bukan dari Thailand, bikin diri. Yeah. Tapi besok kalau ada apa-apa di DW pasti. Ayo mau tarik itu FPP siapa, ayo. Gua kasih motornya. Gitu. Itu FPP tuh tahun lalu gue inget banget tuh. Iya. Headnya kan error. Yang malam-malam di hotel tuh kan. Iya. Anjir bocor gue bilang gitu. Iya. Yang gue minta apa namanya oring sama me. Sekarang udah rubah lagi, udah alhamdulillah beres masalahnya. Tinggal nyeting aja. Udah selesai. Udah lah, berarti itu udah beres. Ya nama itu tadi riset lo nggak ada yang tahu. Yeah. Cuma kan kacamata teman-teman tuh, beli mesin tinggal balap nggak gitu juga, Ferguson. Teman-teman lain yang di luar Jakarta juga banyak yang beli mesin di luar daerah, mereka mumet juga tuh. Dan ternyata nggak seperti yang mereka bayangkan gitu kan. Beli cocok balap pasti juara, enggak. Banyak kan maksudnya begini. Oh iya begini. Jadi banyak penyesuaian. Memang ibaratnya basicnya doang dapat dari sana, cuma tetap hasil akhir kita juga yang mikir. Ya iyalah. Iya, nggak bisa. Aspalnya beda, itu udah nentuin banget menurut gua. Nggak perlu ya, kalau memang aspalnya nggak beda, nggak mungkin Ebon kemarin ya bawa ban sendiri waktu IDC itu kan mereka bawa ban sendiri. Mr. Taton bawa sendiri itu kan dia tahu kebutuhan kompon gua kalau di Indonesia tuh pakainya yang ini. Tuh. Dan pada akhirnya sekarang Aur untuk memastikan kesini juga menghilangkan rasa penasaran dia. Masa sih motor gue yang di Thailand base time, di Indonesia nggak ada yang base time, maksudnya yang nggak sesuai time yang dia di sana. Itu tadi Aur emang harus ngelihat, Aur harus evaluasi sirkuit, cara bawa pembalap kita, mungkin suhu atau segala macam. Kalau gue bilang sirkuit sih ya, kalau suhu 50-50 ya, karakter sirkuit sama karakter bawa. Belum lagi sistem balap kita kayak gimana. Kita pakai wear pack, leluasan mekaniknya apa, leluasan pembalap juga beda. Makanya gue pengen tahu nih Jojo di Indonesia akankah seperformanya di Thailand. Nah, sebentar begini. Ini bicara mengenai Jojo ya. Iya. Yang seingat gua ada beberapa joki yang menurut gua itu dari Thailand ke Indonesia, dia itu nggak perform. Beng Bunho. Beng. Di sana kayak apa? Main sampai angka Gede, masuk ke sini. Jom. Menurut gua dia belum bisa beradaptasi. Betul. Rayong. Sama kan? Modelnya kayak gitu juga. Di sana coba kayak apa, dia bawa 4 tak apa segala macam. Balik datang ke Indonesia, menurut gue dia belum bisa beradaptasi. Sejauh ini kan baru si Nayok doang kan, ya Ebon doang kan. Karena kebetulan Ebon ini gini loh, sudah lebih awal ya. Kalau gue bilang dia sudah lebih awal bersama teman-teman Tekno waktu itu pada saat itu ya. Di acaranya Mendadak Track ya. Betul. Ya. Mendadak Track. Dan itu pun dia mungkin emang karakternya Ebon juga cerdas ya, gue akuin Ebon. Dia cepat untuk adaptasi, dia emang adaptasi bagus. Iya, Ebon. Di Thailand pun paling
paling banyak dibicarakan lah di senior-senior yang lain. Cuman nggak semua buat kayak Amrayong itu gua tanya lu kesulitannya apa, gua nggak tahu, gua perasaan bahwa udah kencang tapi kok time gue jelek. Dia ngomong, dia bilang slide nggak slide, dia bilang apa, cuman memang performanya dia jadi kurang bagus. Iya kan kelihatan itu ya kan. Cuman dia ngerasa gue bawa udah kencang. Gue tanya perbedaan lu sama itu, ya beda, sirkuit memang nggak rata, dia bilang. Ya cuman kan itulah keunikan kita, tantangan kita itu di sini. Lalu perkara Jojo, ya mudah-mudahan dia juga bisa kasih Perform yang bagus, begitu. Jadi teman-teman juga mungkin banyak hal yang bisa didapat gitu dari si pelajari. Jojo, gitu kan, bisa dipelajari kan. Yang menarik adalah 60 feet-nya, brother. Lu tau sendiri, itu si Nakonayok, seinget gua kemarin, tetap dia sama persis kayak di Thailand. Jadi kalau kita misalkan beralasan mengenai aspal, menurut gue dia itu nggak berlaku. Brengsek orang itu, menurut gue serius. Ngegrip aja, tapi kan tetap itu di atas motor settingan Indonesia tuh. Yang mungkin sudah disesuaikan dengan balap di sini gitu kan. Tapi kok ya dia bisa gitu loh. Oh, gue tentuin berarti suspensi gue harus begini, ban gue harus begini. Nyeting itu banyak makanya nggak ada salahnya kayak Kohan tuh ngedirect gitu, nggak ada salahnya karena Kohan sendiri akan terjawab sebetulnya apa sih ini motornya, apa pembalap apa sih. Tapi kan begitu kita nggak nutup kemungkinan begitu disentul motornya dia toh bagus peng gitu kan. Gua akuin kencang pada saat Ebon yang bawa gitu, kencang. Berarti kan memang performa motornya Tekno Tuner ini sudah di atas rata-rata. Sudah emang sama kayak orang Thailand. Ya, kelasnya berarti sudah se-Asia lah, katakanlah begitu kan. Gitu. Makanya gue juga nggak menutup kemungkinan ya. Gue akui Tekno kenceng. Kita nggak bisa mandang sebelah mata. Memang jangan mentang-mentang wah dia yang bawa Ebon pantas kenceng. Enggak juga. Kalau yang bawa bukan Ebon, kalau yang bawa Ebon motornya nggak kenceng, tetap nggak kenceng. Bener nggak? Sebenarnya justru karena ada Ebon di situ, iya. Akhirnya dia juga ngembangin itu engine kan ya. Jadi maksimal kan motor Tekno. Benar-benar itu. Karena kayak lu mau ngupgrade sesuatu, kalau emang lu ketahan dengan maaf kata, bukan kita mengurangi rasa hormat pembalap Indonesia kurang, enggak juga. Penyesuaian gaya balap beda gitu, cara bawa beda. Tapi gue senangnya gini, jadi ketika kemarin mau IDC itu ada beberapa teman-teman yang sudah setting kan di Sentul kan, ya nanti kita lihat aja nanti di tanggal 22 setelah Sentul buka, itu kan berarti kan udah semakin dekat lagi tuh menuju IDW. Yang menariknya adalah, yang setahu gue, data yang gue dapat, jadi gue ngobrol dengan beberapa joki Indonesia gitu, dia sudah stabil di 1.4 secara 60 feet-nya, sudah stabil di 1,4 untuk 60 feet-nya. Dan itu gue ngobrol, ya mereka cerita ke gue bahwa mereka sudah stabil di situ. Artinya mungkin dari teman-teman Indonesia juga udah mulai banyak yang beradaptasi gitu. Banyak. Mereka juga melakukan pengembangan gitu loh. Karena kan kita bisa melihat, oh ternyata orang Thailand tuh bisa 60 feet sekian. Iya, juga. Begitu dengan di acara kemarin yang di desa yang menang kan. Gitu. Jadi kan tinggal kita evaluasi cara bawa lagi nih, gimana nih ngakalinnya, gimana nih bawanya gitu kan. Karakternya gimana nih gitu. Atau gini deh, ini gue buat closing aja ya, karena sudah mau maghrib. Lu kan sebagai mantan joki, brother. Apa analisa lo? Kok dia bisa sampai 60 feet 1.3? Gini, dari cara manasin motor beda. Lu mau khususnya di 2 tak ya. Lu mau gimana, susah jelasinnya secara mekanikal. Orang Thailand itu nggak banyak buang-buang energi di engine. Gitu. Nggak banyak geblayer. Kenapa? Ya gue tanya sama mekanik, kenapa sih? Ya gue nggak mau oli gue banyak di crankcase. Gitu. Kenapa sih di rasio apa segala macam? Iya, jadi begitu dia buka langsung konstan gitu. Kalau di kita kan nggak, dari settingan berbeda dong. Kita itu terhalang di bahan bakar yang masih ada di crankcase. Jadi lepasnya kita tuh nggak gitu loh. Itu salah satu mungkin ya. Kenapa? Itu gue udah buktikan di Dyno. Dyno dari gue thread langsung gue buka, HP-nya bagus. Sama Dyno kayak gue per, gue mainin dang,
gue buka HP jelek. Berarti kan secara torsi umumnya itu bener-bener clean, pure murni bahan bakar yang settingan seperti itu, bak naik ke atas nggak basah. Lonjakannya langsung. Ya, jadi kayak nggak boak nggak gitu. Kalau ini bener pak gitu. Kenapa orang Thailand lebih suka settingannya lebih kering? Secara memang durasinya juga menguntungkan untuk di sistem itu, dan dua juga memang stroke tinggi. Tapi secara nggak langsung 60 feet akan berjalan dengan baik buat gua. Torsinya bagus. Kalau itu secara engine berarti ya. Kalau teknisnya dia untuk ngelepas kopling segala macam, posisi duduk mungkin. Posisi duduk pasti ya. Kopling sama selaras sama gas. Jadi kalau di Indonesia gas dulu baru kopling. Kalau di itu kayak lu pernah nggak sih ngerasain motor itu kayak keangkat kopling duluan, kayak ngajol gitu, tapi langsung dibarengin sama gas. Kan jadi power. Kalau kita kayak di serot, selipnya, dia nggak ada selip, peng langsung. Tapi bukan berarti nggak diseret, cuman seretnya dia itu tenggang, jalan, nggak diem, nggak diem. Gue juga diajarin pada saat gue nyeting Thailand, gue diajarin. Itu gue rasain, ya 60 feet itu beda. Karena apa? Orang Thai kalau lu udah bisa 60 feet kecil, kesananya akan power lu jalan. Berarti mesin lu dari 60 feet ke atas itu perfect. Setelah itu kan turun lagi tuh motor. Itu engine. Gitu. Oke. Oke teman-teman. Nanti cukup segitu aja dulu karena sudah azan. Sampai ketemu di hari Senin. Lu nyeting nggak? Hari Senin insya Allah gue nyeting. Nyeting ya? Nyeting. Cukup gitu ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin Bang Ute. Sama-sama Bang, mohon maaf lahir batin juga buat teman-teman semua. Maafin saya kalau ada salah-salah kata ya. Amin. Assalamualaikum.